Mungkin di sini lebih kayak ada beberapa, aku udah sampai ngelist beberapa pertanyaan yang mungkin umuran kita, umuran aku dan teman-teman aku juga gitu yang merasakan hal serupa. Jadi mungkin di sini bukan Mam Zoe yang nanya-nanya aku, tapi aku yang nanya-nanya Mam Zoe untuk kayak kita chit-chat santai tapi sekaligus belajar gitu. Karena ini hal-hal yang mungkin terkesan sederhana tetapi sangat penting. Iya. Pertama Mam Zoe, langsung aku tanya ya. Yes, boleh. Pertama, Dia udah gak sabar, aku gak sabar banget karena ini beneran aku penasaran ingin bertanya dan ingin berguru. Hai Z-Friends, aku lagi sama my kiddo. Biasa tuh setelah ratusan purnama Gak ketemu. Kan kita biasanya curhat-curhatnya itu kita makan es krim, ya kan? Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Beberapa tahun yang lalu gitu, nge-mall. Jadi kita lagi PSBB, jadi kita nggak bisa nge-mall. Akhirnya aku rusuhin aja ke rumahnya, mumpung sowan sama bapaknya sekalian, ngurusin anaknya sekalian. Ini udah hampir komplit ya untuk cast Me Only versus the World. Kemarin Kak Gofar udah. Iya. Sekarang aku. Abis ini Karyo. Iya kayaknya abis itu ya. Aku juga udah rencana tuh mau ngomong sama Rio Dewanto sama istrinya, karena kita lagi mau ngomongin tentang relationship segala macam gitu-gitu ya. Iya asli ya. Kayaknya semua casting bisa reuni tuh lama-lama ya. Seru banget. Abis itu ini bucek. Udah nonton gak sih Me Only versus the World? Tahu tuh kan kemarin waktu lagi ngomong sama Gofar itu kan kita ngebahas tuh gimana kita ketemunya segala macam gitu-gitu. Aku lihat, aku nonton. Terus udah gitu, ya kan dibecandain gitu sama si Gofar sama si Rio. Tapi waktu itu ada lu gak sih yang pas mereka berdua nanya-nanya ke gue tentang seks dan relationship? Gak ada. Oh iya, lo lagi di kelas, lagi syuting sama Dera, sama Sheila gitu, bertiga gitu. Terus gitu di luar itu mereka tuh pas lagi nunggu-nunggu gitu, mereka nanya-nanya lo apa sih Rio sama Gofar tuh. Lo nanya Fat, lu aja Rio aja. Dasar gokil. Gitu. Jadi waktu itu filmnya adalah Me and You versus the World, karena banyak banget yang nanya film apa sih. Kayaknya gak lama-lama banget nih, kenapa orang pada lupa ya. Tapi kalau aku ya Mam Zoe ya, sampai detik ini tuh karya yang paling teman-teman di Instagram masih seneng banget tuh adalah Me and You. Karena dia pertama masih sering diputar di TV. Iya, di RCTI. Kedua itu segitunya mengesankan bagi mereka gitu loh. Cinta yang terpaut, perbedaan usia yang terpaut jauh gitu kan. Itu tuh sampai sekarang kayak, Kak itu film favorit aku loh gitu. Itu cukup yakin kayak nonton nih pasti beberapa ada yang pasti ada lah ya. Tapi itu memang seru gitu ya kan, beberapa kali juga kayak misalnya salah satunya nih adegan yang menurut gue tuh sangat-sangat Cinderella syndrome itu waktu mereka lagi rock climbing ya. Terus udah gitu jatuh lah di pangkuannya. Nanti diedit ya. Itu kan ada di trailer, nanti diedit ya, bisa nggak? Iya bisa tuh masukin di trailer gitu ya. Jadi di situ tuh adegan itu tuh seru banget gitu, karena begitu pas jatuh gitu ya, bisa lihat dia tuh Cinderella syndrome banget. Gitu. Karena itu gini, ada banyak perempuan yang ketika dia jatuh bukannya pengen diselamatkan sih, tapi keren juga kalau ada orang yang dia suka menyelamatkan dia gitu. It's Cinderella syndrome kind of things. Sebenarnya sih juga obrolan aku sama Dea itu most likely juga tentang kayak gitu-gitu ya, Dea, tentang relationship, tentang duit. Kita tuh harus nyelamatin diri kita sendiri, atau kita boleh nggak sih, lemah nggak sih kalau diselamatin sama cowok yang kita suka gitu, stuff like that. Dan gimana caranya relationship itu nggak toxic ya, Dea? Betul. Aku sering banget curhat sama Mam Zoe, Mam Zoe kadang Kak Zoe suka-suka. Mungkin seru Mam. Lebih seru Mam ya. Mungkin di sini lebih kayak ada beberapa, aku udah sampai ngelist beberapa pertanyaan yang mungkin umuran kita, umuran aku dan teman-teman aku juga gitu yang merasakan hal serupa. Jadi mungkin di sini bukan Mam Zoe yang nanya-nanya aku, tapi aku yang nanya-nanya Mam Zoe untuk kayak kita chit-chat santai tapi sekaligus belajar gitu. Karena ini hal-hal yang mungkin terkesan sederhana tetapi sangat penting. Iya. Pertama Mam Zoe, langsung aku tanya ya. Yes, boleh. Pertama, dia udah gak sabar. Aku gak sabar banget karena ini beneran aku penasaran ingin bertanya dan ingin berguru gitu. Apa sih definisi pelecehan seksual? Dan bagaimana kita bisa mengkategorikan bahwa kita dilecehkan? Itu kan masih sangat tricky banget ya Mam Zoe. Ada yang kadang kita merasa dan kemudian dinilai itu berlebihan, lebay, lo-nya aja yang ini gitu. Iya, apalagi kita cewek tuh sering digituin itu banget kan. Dan aku juga baru tahu setahun 2 tahun belakangan ini bahwa catcalling itu termasuk bagian dari pelecehan. Selama ini aku hanya merasa
gue nggak nyamannya jadi perempuan di jalan sendirian di jalan umum gitu. Dan akhirnya aku mikir itu kayak menormalisasikan hal yang sebetulnya tidak normal gitu, yang seharusnya tidak boleh dibiarkan gitu. Nah makanya bagaimana sih kita mengkategorikan itu, Mam? Oh, that's a very good question. Jadi gini, sebenarnya pelecehan seksual adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dan membuat ketidaknyamanan seksual pada kita. Gitu ya. Jadi itu adalah bentuk ekspresi, bentuk verbal, bentuk bahasa tubuh ya, atau perkataan apapun gitu ya yang dilakukan oleh orang lain dan membuat kita tidak nyaman. Ya, jadi termasuk ketika dia itu memperagakan sesuatu yang membuat kita gak nyaman. Misalnya dia ngelihat ke dia gitu ya, terus dia bilang gini, Dea, gitu kan. You know, it's a quote. Terus pernah gak kamu salaman gitu, terus sama orang, pernah lihat ya digini, terus diginiin. Itu bisa bagian dari... Itu sebenarnya gitu, itu ada salah satunya, itu merupakan kode untuk ngajakin berhubungan seksual. Ada orang yang ngerti, ada orang yang enggak gitu ya. Terus ketika ngajak kayak gitu sebenarnya gini, anggaplah itu adalah untuk bercanda gitu ya, salaman terus dikelitikin gitu, ini like apa sih gitu. Bisa sesimpel itu. Termasuk kalau bahkan kalau orang nih suka bilang ya, oh Amerika itu adalah negara bebas, semua orang boleh ngapain aja, segala sesuatunya merdeka. Padahal ya kalau kita ngeliatin orang dari ujung rambut ke ujung kaki dan mereka merasa nggak nyaman, itu termasuk sexual harassment juga loh. Jadi kalau misalnya gara-gara kamu dilihatin dari ujung rambut ke ujung kaki, kamu jadi ngerasa nggak nyaman gitu ya, termasuk kayak gitu. Terus ada juga teman aku yang gini, Joy, gue itu ada teman kantor gue suka melet-melet depan gue. Melet-meletnya gimana? Ya melet-melet tuh kayak dia tuh kayak lagi melumat gue. Dia bilang elo gitu-gitu. Terus dia kan sih mukanya dia kayak elo gitu yang gue geli banget gitu. Itu gue tuh dilecehin gak sih Zoe? Iya dilecehin gitu. Lu bisa bilang lo itu gak nyaman. Terus ada beberapa juga yang suka gini, bercandaan gitu ya, ada cowok gitu ya, ini khususnya di heteroseksual ya, ada sih beberapa di kaum homoseksual atau biseksual, tapi lebih banyak di hetero yang ngajak kayak gini. Misalnya gue cowok, terus dia bilang gini, Dek, aduh ayolah lu buka segel lah sama gue. Wow. Ya kan, lu buka segel lah, masa sih, ayo dong gitu, lu masa sama gue gak mau, kita buat experience aja gini. Terus misalnya dia begini, aduh kok gue jadi gak enak ya, yalah Dek bercanda aja. Itu gimana tuh? Gitu. Gue paling sebel tuh sama orang kayak gitu, tapi itu adalah juga bentuk pelecehan seksual. Itu bagian dari pelecehan. Jadi kalau misalnya pertanyaan dia ini bagus banget, ini pasti pertanyaan sejuta umat gitu. Itu dialami oleh banyak sekali perempuan. Dan apalagi seumur aku kadang kita bingung kan, Mam. Kita dilema gitu. Terus kalau lu bertindak atau mengatakan sesuatu sering banget dibilang lebay kan? Iya, dan itu biasanya datang dari sekitar sendiri kan, dan bahkan tidak jarang dari sesama perempuan. Yes. Iya gitu. Kan? Nggak usah bilang perempuannya lesbian ya, itu yang biasa aja. Kadang-kadang lu masa sih nggak mau sama begini doang, cuma digituin doang, lu lebay loh. Iya kan, karena mereka tidak paham. Ingat kejadiannya Via Valen waktu di Twitter, ada salah satu pemain bola ganteng, itu meminta dia untuk nyanyi secara private di ruangannya lah, apalah begitu. Terus Via Valen ribut kan, dia bilang ini, lu kira gue ini pelacur dan segala macam. Terus cewek-cewek pada ribut bilang gini, bukannya kalian berdua juga udah saling flirtingan? Teman-teman gue yang cowok juga bilang gini, tapi kan si Via Valen sama si cowok X ini kan bukannya mereka saling flirtingan? Flirtingan boleh, tapi apakah kalau mereka flirtingan, lu boleh meminta supaya si orang ini, si perempuan ini nyanyi pakai handuk doang di depan lu? Itu kan pelecehan. Lu belum boleh flirting, lu boleh sama-sama tertarik secara seksual, tapi kan lu juga bisa memperlakukan flirtingan itu dengan respect gitu. Boleh ada passionate, lu boleh bergairah dong, nggak mungkin enggak gitu ya. Tapi kenapa juga jadi ini ya, menurut gue kenapa juga jadi kenapa jadi disalahin juga ceweknya. Kalau Via Valen merasa gue pengen flirtingan sama lo karena mungkin lo ganteng menurut gue, atau I attracted to you, tapi karena kita saling attracted bukan berarti kita boleh saling melecehkan. Itu yang orang suka lupa gitu. Ya kan gitu. So if you not comfortable, you should say so gitu. Jadi misalnya kalau meskipun nih banyak orang yang menutupinya dengan bercanda, aduh deh ya itu kan cuma bercanda, boleh nggak bercandanya yang lain aja gitu. Lo nggak asik, iya memang aku nggak asik itu mungkin gituin aja. Jadi ketika kita mengaccept
segala sesuatu yang membuat dia mau mencoba segala sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, kita akan bilang iya, gue cuma mau stating the obvious, gue nggak nyaman. Kan lo bisa bercanda yang lain selain itu. Wah, lo nggak asik, ya udah, lo bercanda aja sama yang asik aja yang lainnya. Kalau sama gue ya gue ada banyak hal lain kok yang bisa dibercanda menurut gue ya gitu. Kalau gue nggak seasik itu ya jangan bercanda begitu sama gue. Kadang-kadang orang-orang gitu juga pengen menjustify patriarkinya dia kan, bahwa gue laki, so I have more power over you gitu ya. Jadi gue mau membuat lo jadi gak asik padahal gue sedang melecehkan lo. Kan gitu, dodol. Tapi harus digarisbawahi juga bahwa laki-laki pun juga bisa dilecehkan juga, nggak hanya perempuan ya. Nah, kau denger kan waktu lagi interview sama Gofar kan, ada yang pas di YouTube-nya Gofar juga tuh, Gofar tuh pernah dilecehin. Bayangin dia lagi clubbing apa segala macam, tiba-tiba ini penisnya dipegang sama cewek, sama perempuan. Iya, terus begini, gila, itu aneh banget loh Zoe, sumpah aneh banget. Itu kan pelecehan dong. Terus si Gofar nanya gitu kan, sama pertanyaan lo gitu. Sih, karena gini, kenapa gue sangat-sangat ngotot terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena nggak laki nggak perempuan tuh bisa dilecehkan. Relasi kuasa itu artinya orang yang lebih berkuasa secara psikologis, atau memang dia punya kedudukan yang lebih tinggi dari kita dan membuat kita merasa terancam. Dan itu bisa jadi perempuan terhadap laki-laki, termasuk juga laki-laki terhadap perempuan gitu. Karena gila, siapa aja bisa dilecehkan gitu. Yang paling sedih, ada beberapa kali juga perempuan melecehkan perempuan sama perempuan. Begitupun meskipun bukan lesbian gitu. Orang kan suka bilang pasti lesbian. Enggak. Kayak gimana tuh bentuknya, Mam? Jadi aku pernah mendapat laporan gitu ya, ada perempuan ini sebenarnya kelihatannya dia sangat-sangat charity gitu ya. Aku nggak bisa sebut institusinya ya gitu. Jadi dia punya sebuah institusi di mana dia taking care perempuan-perempuan yang misalnya ingin membebaskan diri dari kekerasan dalam relationship, taruhlah gitu ya. Jadi belum sampai pemerkosaan, tapi sebenarnya pelecehan. Nah, dia ini bertindak sebagai kakak pelindung. Ya kan? Terus tapi kalau misalnya gitu, kan karena sesama perempuan, bukan lesbian pula gitu ya. Jadi si para perempuan ini kan percaya datang ke sana mau curhat gitu. Sama aja kayak misalnya dia datang ke aku mau curhat, so aku bilang gini, Dek, lu lebih seksi kalau misalnya lu pakai bajunya terbuka deh. Itu bagian dari pelecehan? Iya dong. Meskipun misalnya aku yang ngomong, aku bilang gini, Dek, lu tuh nggak pantas begini, lu coba lu bajunya terbuka sedikit biar belahan dadanya udah begini, lu merasa nyaman nggak kalau begituin? Nggak dong. Tapi kan di satu sisi kita punya relasi kuasa tanda kutip gini, you even calling me mom because kamu menganggap aku itu setara gitu dengan your parents gitu, because you can tell me everything and I have your secrets gitu, and you have my secrets gitu kan kita udah punya relationship sampai segitu amat. Bayangkan orang ini itu memanfaatkan sampai disuruh buka bajunya, pokoknya itu kan pelecehan gitu. Meskipun dilakukan oleh mereka yang tidak homoseksual, sama-sama perempuan heteroseksual, tapi bisa nggak perempuan melecehkan perempuan lain? Bisa. Ternyata, termasuk perempuan bisa melecehkan laki-laki gitu ya. Jadi pelecehan itu terjadi di mana aja, selama kamu laki-laki atau perempuan, ada orang lain yang membuat ketidaknyamanan seksual terhadap tubuh kamu dan kamu dilecehkan. Ketidaknyamanan seksual. Jadi mau bentuknya, gesturnya gitu loh, suaranya, lebih itu apanya, gitu. Termasuk kayak misalnya ada kan yang lagu I wanna make love right now gitu kan, pernah ya itu lagi apa gitu, terus ada orang yang bercandaannya tuh kayak gitu, terus gitu I wanna make love right now, lu gue right now like itu udah bagian dari pelecehan. Kalau lu nggak nyaman. Tapi memang batasannya di setipis bahwa lu nyaman apa enggak. Ada yang bilang itu bisa dibilang subjektif ya, Mama? Iya, subjektif agak subjektifnya di situ gitu. Kalau misalnya ada orang gini, makanya ada istilah gini, it's only sexual harassment if you are ugly. ada yang bilang begitu. Jadi kan pernah ada yang nanya gitu. Jadi Mas Zoya, kalau misalnya itu pasti yang ngasih harassmentnya jelek. Coba kalau yang ngasih harassmentnya ganteng, pasti orang kan biasa aja. Tapi kan terbukti pada Via Valen ketika si ganteng pemain bola Indonesia yang cukup terkenal itu melecehkan dia, tetap kan dia merasa dilecehkan gitu. Jadi ini bukan masalah ganteng apa enggak, dan bukan berarti semua yang cantik dan semua yang ganteng bisa terbebas dari ini itu gitu ya. Sekali sih. Jangan ngerasa kayak gua kan cakep, gua bisa ngapain aja, ganteng mah bebas, cakep mah bebas, gitu kan. Itu sering sekali. So it's not like that. Oke, Mam, ketika kita mendapatkan pelecehan seksual, apa sih yang baiknya kita lakukan pertama kali?
don't be too hard on yourself, don't blaming yourself. Oke. Karena banyak banget orang yang melecehkan itu selalu bilang gini, apa sih salahku, kenapa sih aku mungkin menarik sesuatu ya sehingga dia itu maunya cuma ngelecehin aku. Kan ada banyak orang lain, laki-laki lain, perempuan lain, kenapa aku yang digituin gitu. Namanya juga ya pelaku kejahatan. Mau dia tertarik atau nggak tertarik sama kamu, dia tidak boleh melecehkan, titik sih gitu ya. Kebetulan kamu yang ada di situ gitu, apakah dia ngincer gitu ya atau dia nggak ngincer, is that something wrong with you? No, nothing wrong with you. Selalu yang salah adalah mereka yang melakukan. Dan seringkali sesama perempuan itu suka ada beberapa oknum perempuan oknum yang suka kejem. Jadi kayak misalnya gini, lo sih nggak pakai jilbab, right? Komentari cara berpakaiannya, gitu cara berpakaiannya. Lo sih berpakaian terbuka, lo sih pakai celana pendek misalkan seperti itu namanya. Sampai ya ada satu museum, kayaknya kita satu hari harus mau bikin museum ini deh. Aku pernah dengar dari temanku gitu ya, yang dia itu adalah seorang ini ya, dia tuh kerja di LSM. Dia pernah bilang ini, Mbak Zoya, aku tuh pernah datang ke salah satu museum di Eropa kalau nggak salah, di mana di museum itu ada museum khusus sexual harassment. Di museum itu ada baju korban dipajang. Yes. Bukan? Semua baju korban, kagak ada yang pakai tank top, kagak ada yang pakai spaghetti strap, semuanya tertutup gitu ya. Lebih bahkan lebih tertutup dari kami berdua. Yang kami berdua masih kelihatan tangannya nih, masih kelihatan ini kakinya. Dia itu tertutup semua, sayangku gitu ya. Jadi itu museum itu keren banget sih ya. Kita harus bikinnya satu hari nanti di Indonesia ya. Belum ada itu. Kita kasih lihat orang-orang yang pernah dilecehin, lu pakai baju apa gitu ya. Terus kita pajang baju-baju itu. Ini adalah baju-baju dari korban pada saat dia dilecehkan gitu ya. Dan baju-baju ini untuk kita museumkan deh. Terus kita untuk mengingatkan setiap orang bahwa lo bisa dilecehkan. Gua rasa ya kalau di Indonesia nih akan banyak sekali tuh hijab-hijab juga yang gamis lebar-lebar gitu, juga selebar kain tenun gue ini nih gitu, yang lebar gitu, yang juga dilecehkan. Lo mau bilang apa lagi? Pernah satu kali ya, gara-gara ngomong pelecehan tuh gue sampai emosi jiwa. Ada seorang cowok gitu ya, men-tag gue di salah satu Instagram di mana ada perempuan pakai hijab gitu, terus jalan sama dua anaknya. Masih kecil-kecil gitu, tuh satu anaknya tuh dia dorong pakai ini kan kereta bayi gitu kan ya, karena stroller, karena masih kecil gitu ya. Terus dia gitu tiba-tiba cowok itu datang ditendang ini cewek. Gue nggak tahu sih kisahnya apa, itu kayak so dramatic, itu kejem banget, tendang segala macam. Bilang ya ampun, terus kan pada ya itu hina banget sih kelakuannya ini gitu. Ya udah ya gitu ya, maksudnya ngeliat kayak begitu kan, gila ya jahat banget ya orang nendang orang lain tuh, manusia lain cuma karena dia perempuan, itu kan memang rese. Lo tahu si cowok ini, si laki-laki ini, si oknum laki-laki ini bilang apa? Dia bilang gini, tuh Mbak Zoya, orang udah pakai hijab aja sampai diiniin apa namanya, dilecehkan, ditendang gitu, gimana ya? Enggak kayak dirimu, makanya ganti tuh bajunya. Iya, cara berpikirnya malah iya paham. Sering sekali terjadi malah. Terus gue bilang, gitu, kayaknya gue satu-satunya yang bici deh di Instagram itu. Gue bilang gini, tolong ya, gue bilang gitu. Dia itu tidak pantas dilecehkan ya. Masalahnya dia pakai apa enggak. Jadi apakah orang-orang yang tidak menggunakan pakaian busana muslim atau setertutup yang kamu kira boleh dilecehkan? Ya kan nggak bisa juga kayak gitu. Manusia kan punya pilihan. Kayaknya yang harus dibenerin gitu ya, itu bukan bajunya kita sebagai perempuan. Yang harus dibenerin adalah otak repisnya lo gitu. Kalau lo adalah otaknya pemerkosa, lo mah cuma cari alasan doang baju kita. Iya, betul. So what gitu. Iya. Ngeselin banget gak sih? Iya, karena cara berpikirnya malah dibalik gitu ya. Kayak gitu aja begitu, gimana gitu lah. Justru mereka yang selalu berpakaian kayak gitu, ini berarti otaknya gitu. Artinya bukan ada masalah dengan tetap nyalahin victims ya. Gitu. Coba gini, Mas, itu istilah yang Mas lakukan itu adalah blaming the victims gitu. Ya? Iya dong. Dia menyalahkan korban. Artinya tuh, udah pakai baju begitu aja, apalagi kamu, apalagi kita yang pakai baju begini, yang pakai tenun cantik. Pengen jitak. Iya.
Nah itu kan langkah kecil tadi ya Mam Zoya, langkah yang maksudnya bisa dilakukan untuk diri sendiri dulu, untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Yes. Untuk langkah lebih besar itu apa sih Mam? Ada nggak sih institusi komunitas atau apapun yang melindungi itu, atau yang bisa kita adukan, atau biasanya mendapatkan pelecehan dari entah pegawai atau apa, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh? Jadi gini, kalau misalnya soal pelecehan seksual ini gue bukannya mau discourage ya gitu ya, tapi gini, pertama-tama lo bisa loh bener-bener minta bantuan gitu ya. Ada banyak sekali kayak misalnya kita ada Lentera Sintas gitu ya, cuma memang kebanyakan buat perempuan. Tapi waktu itu aku bikin kayak grup terapi gitu bersama dengan Ibunda ID di Instagram Ibunda ID. Itu gue membuat terapi khusus untuk para korban yang pernah dilecehkan maupun yang pernah diperkosa. Itu kita pisah kelasnya. Dan korban itu ada laki-laki juga di kelas itu gitu. Which is aku senang banget, karena kan susah ya laki-laki kebanyakan ketika dilecehkan dia kayak pengen malah bunuh diri karena dia malu kan. Gue dilecehin sama perempuan loh gitu ya. So it's hard gitu. Jadi pertama please minta bantuan gitu. Kalau misalnya secara hukum, sadly to say gitu ya, kalau kamu pemerkosaan dalam konteks ya pemerintah saat ini adalah hanya bisa membantu kamu jika ada penetrasi penis ke dalam vagina. Jadi kalau misalnya kamu disodomi, itu nggak termasuk pemerkosaan. Marah nggak? Saat ini seperti itu. Iya, kamu digrab, dipegang payudaranya, dibegal apa segala macam itu ya, masih tidak masuk. Pasti masuk pasal karet yang namanya perbuatan tidak menyenangkan. That's it. Dan kalaupun mau laporan, biasanya yang khusus dengan hal-hal kayak begini, ya memang harus didampingi pengacara gitu ya. Pengacaranya akan nolong kamu sebaik mungkin. Tapi sampai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual disahkan, kita tidak dapat perlindungan 100% deh. That's why I'm so mad. Dan banyak orang yang bilang, Mbak Zoya tuh belain LGBT. Gue tuh belain manusia. Ya. Terlepas apapun orientasi seksual kamu, terlepas apapun preferensi seksual kamu gak berhak dilecehkan, apapun orientasi seksual kamu. Jadi waktu aku ngebelain rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, aku tuh mau membela setiap orang. Aku termasuk merasa lebih aman pada diriku sendiri kalau aku terjadi apa-apa pada diriku gitu, karena pemerintah melindungi gitu, bukan kayak begini gitu. Jadi please minta bantuan gitu. Sekarang udah banyak kok di Instagram yang bisa memberikan bantuan, Lentera Sintas gitu salah satunya gitu. Terus kalau misalnya kamu diperkosa ya, amit-amit, tapi if this happen dan kamu sampai hamil, kamu bisa ke Samsara ID gitu ya. Nih ada kan Instagramnya ya. Samsara ID itu akan membantu kamu jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, baik kamu sudah menikah apalagi kamu belum menikah. Mereka akan mencarikan jalan keluar yang terbaik untuk kondisi kehamilan kamu gitu. They will figure it out gitu, apakah dicarikan adopsi, dicarikan rumah singgah sementara gitu ya, dibantu proses kelahirannya gitu ya, dan apapun yang sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama sehubungan dengan kehamilan, kamu bisa ke Samsara. Dan please hubungi LBH Apik salah satunya ya, itu ada di Instagram juga. Bisa juga buka klinik online, ya, klinik hukum online. Di sana ada itu hukum-hukum yang dijelaskan secara praktis. Kalau LBH Apik itu biasanya membantu kamu tuh. Kalau misalnya apa aja yang harus kamu kumpulin gitu ketika terjadi pelecehan dan segala macam. Please minta bantuan. LBH Apik. LBH Apik. Oke. Jadi lembaga bantuan hukum Apik. Nanti kalau misalnya kalau aku di daerah nih gimana nih gitu. Aku bukan di Jakarta gitu. Boleh nggak? Ya boleh, nanti akan di-refer biasanya sama LBH Apik. Pemerintah itu punya LPSK, Lembaga Bantuan Saksi dan Korban Kekerasan. Jadi korban. Nah, LPSK itu juga pemerintah punya di setiap daerah itu ada LPSK. Bisa lihat dari Instagramnya juga gitu, dan di situ juga mereka memberikan bantuan kalau kita menyaksikan ada orang lain yang dilecehkan atau diperkosa, kita bisa laporkan gitu ya. LPSK itu akan membantu kita sebagai saksi, dan atau korbannya sendiri mau melapor itu bisa, mereka akan melindungi korban supaya tidak diintimidasi, dibully sama si pelaku kejahatannya. Gitu. Nah, kalau LPSK lebih luas ya, bukan cuma korban kekerasan, tapi gini. Iya, hukumnya belum sepenuhnya, tapi kamu benar-benar bisa minta bantuan. Dan yang paling penting kejiwaan. Kamu belum siap melaporkan, bisa, itu ada banyak sekali kayak psikolog untuk bisa curhat dan segala macam. Ada banyak sekarang kayak Ibunda ID atau bahkan ini dari pemerintah untuk masa COVID ini kan ada tuh untuk konseling. Kontak 117 extension 8 itu sejiwa. Itu jadi untuk konsultasi psikologis.
Udah cukup lengkap ya sekarang ya, Mam ya. Udah lumayan gitu ya. lumayan. Jadi sebenarnya please minta bantuan because you don't deserve. Tidak You ada deserve this. satupun orang Kamu yang nggak pantas, kamu tidak layak dilecehkan, kamu tidak layak direndahkan, kamu tidak layak menerima trauma ini gitu ya. So, yuk jadi survivor gitu. Sama-sama berjuang ya. Sama-sama berjuang gitu. Mam, kalau misalkan ini terjadi, misalkan kita sebagai yang mendengar itu ya, jadi korbannya misalkan dari teman kita dan mendapatkan pelecehan dari lingkungan kita. Nah, kita yang sebagai tempat curhatnya ini, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita bantu tegur si pelaku kah? Atau bagaimana baiknya? Mesti hati-hati, kadang-kadang kan itu dia, kalau itu pelakunya punya relasi kuasa yang lebih tinggi kan kadang-kadang kita yang dihabisin nanti sama dia ya gitu. Hati-hati, jadi ketika misalnya kita melihat teman kita itu mengalami pelecehan dan kita mau ngebantu teman kita, apa yang bisa kita lakukan? First of all adalah tanya, gue bisa bantu apa? Jangan pernah memberikan saran, ini paling sering nih orang tuh kayak gitu, memberikan saran yang gak diminta. Tiba-tiba menggurui gitu ya? Iya, kayak gini, lu pernah dilecehin emangnya? Ya kan, lo pernah diperkosa? Nggak pernah kan? Jadi jangan pernah, aduh gue tahu ya rasanya masih gini. Aduh, nggak butuh itu. Kalau lo belum pernah ngalamin yang dialamin gitu ya, dan kalaupun kita pernah mengalami hal yang sama, belum tentu lo perasaannya sama, dalamnya tuh kayak apa, iya kan? Setiap orang berbeda ya. Nah kayak gini, berapa ratus kali pun aku jatuh cinta dan patah hati, kalau dia lagi jatuh cinta ataupun patah hati, aku pasti akan nanya, so how do you feel? I always ask gitu ya. Gitu, karena buat aku pengalamannya Dea dengan zamannya Dea sekarang dengan yang aku alami kan beda gitu kan ya, dan penerimaan kita kan masing-masing beda gitu ya. Jadi satu, kita belajar tidak menyepelekan perasaan orang lain, memvalidasi perasaan orang lain. Kalau kita punya teman yang dilecehkan, perlu kita memvalidasi perasaannya dia, bahwa tanyakan dulu, lu deserve loh untuk ngerasa sesakit ini. Jadi jangan udah positive thinking aja. Ini penting banget, Mam. Ini penting banget. Itu toxic positivity. Oh, itu namanya toxic positivity. Oke, ada. Gokil, apa-apa dipositifin. Aku pernah walk out, aku lagi yoga. Terus tiba-tiba lagi yoga kan ada meditasinya, aku suka ada meditasinya kan, karena I move a lot kan gitu. Aku karena kayak bapakmu tuh sebenarnya cuma bapakmu lebih metal daripada aku ya. Bergeraknya tuh gitu. Kalau aku kan on the go, always on the go. Jadi aku tuh suka meditasi yang calm me down. Satu kali udah lagi mau mulai meditasi, ini guru baru nih, gitu. Wah kayaknya vibes-nya oke nih. Kita tuh bilang gini, mari kita buang jauh-jauh semua negativity yang ada di dalam tubuh kita. Hah? Ada apa? Gue bilang gitu. Sorry miss, gue bilang gitu. Negativity gak bisa dibuang. Menurut Einstein, energi itu hanya bisa dirubah bentuk, tidak bisa dihilangkan, iya kan? Teorinya Einstein gitu ya. Iya, gue juga gak jago-jago banget fisika, don't get me wrong, but I understand energy. Ya, you cannot. Jadi energi itu nggak bisa dibuang, nggak bisa dihentikan, hanya bisa dirubah bentuk. Jadi untuk bisa merubah energi negatif menjadi positif, kita harus memproses perasaan kita. Jadi what you can do kalau kamu lagi ngerasa so tired, aduh teman aku nih kesian banget ya, gimana ya caranya aku pengen merubah energinya dia karena dia dilecehkan dan segala macam, bisa bilang bahwa validasi perasaannya dia itu adalah cara mentransfer energi negatif menjadi positif. Misalnya gini, I did that a lot to her. Yes, betul. Mam, aku begini. You know what? Go cry. Berapa kali aku bilang begini, Dek, nangis, koprol, teriak, go ahead, do that. Karena sakit banget yang terjadi sama kamu. Aku kan nggak langsung bilang, udahlah lupain aja, kita makan es krim aja. Enggak kan? Aku sampai bilang, yang pun pengalaman gue, jam terbang gue lebih tinggi kan. Sakit hati gue lebih dari lo, itu nggak ada apa-apain, nggak ada kayak gitu. Iya. Kalau lu dibilang begitu, lu malah akan langsung betul. Benar. Cepat perlu divalidasi. Dia lebih cepat sembuhnya begitu divalidasi. Iya kan? Kalau ada orang bilang gini, masa gitu aja nggak bisa handle, kita biasa tambah sakit tuh kalau digituin. Betul. Seperti merasa lemah. Wah, itu penting banget sih, Mam. Karena biasanya banyak dari kita yang niatnya mau bantu tapi jadi toxic positivity tadi ya. Niatnya kita mau bantu dengan mungkin ini cara menguatkan gitu ya. Enggak, gue juga dulu kesannya
kita tuh kayak nemenin dia padahal nggak dengan seperti itu caranya ya. Padahal kalau dia berhasil belum tentu kita berhasil loh. Iya. Karena banyak dari kita yang sering clueless untuk niatnya mau ngebantu teman kita, apalagi mengenai hal-hal pelecehan ini. Ini penting banget, ini menarik sekali. Jadi merubah energi itu ya, energi negatif menjadi positif. Iya, jadi cara merubahnya validasi. Tanyakan apa yang bisa saya bantu gitu ya. Gue bisa bantu apa? Jangan tiba-tiba sotek, oh kesini gue labrak yang lecehin lo, wah bisa gawat yang tadi ya. Kalau dia ini balik ke kita, gitu kan nggak lucu banget. Ya pasti kita marah, of course gitu ya. Tapi yang paling penting validasi perasaan dia dulu ya. Lo rasain apa? Misalnya gini, lo pasti sedih ya. Kadang-kadang orang tuh kalau dilecehin bukan sedih lo, marah. Iya. Marah yang nggak bisa disampaikan ya. Jadi tanya dulu perasaannya apa gitu. So how do you feel gitu. Gue kan bisa tanya sama dia, Dek, apa yang kamu rasain sekarang? Apa ya mam? Biasanya kan banyak banget tuh perasaan at the same time gitu ya. Most of the time I ask her to tell me what is really going on tanpa dia menganalisa dulu. Karena kalau dia udah analisa dia sendiri pegel kan. Pokoknya rantling aja deh gitu ya. Kalau istilah psikologi itu katarsis aja, venting out aja. Gue sebel mam, biarin aja gitu. Abis itu ya of course gitu. So perasaan kamu apa? Aku marah gitu. Aku bete, tapi aku masih kangen sama dia mam. Bisa gak sih begitu? Bisa. Ya kan? Begitu habis diakuin semuanya apa? Kamu tenang aja, kamu bilang gini, he's not good for me mam. Iya, akhirnya menemukan sendiri jawabannya. Dan itu lebih ketika memang sih keren kalau gue ngomong lu nggak deserve gini-gini. Kalau dia masih cinta, dia pasti akan kepengen lagi sama cowok itu. Jadi aku nggak mau ngomong gitu. Iya. Pasti karena banyak akan cara balik. untuk Nah beberapa kali ada orang yang juga suka merasa kasihan kepada si peleceh atau pemerkosa. Ya, atau apalagi yang ada di toxic relationship deh, namanya itu Stockholm Syndrome in relationship. Jadi mereka kalau Stockholm Syndrome dulunya tuh jadi ada orang yang diculik gitu ya, tapi dia malah jatuh cinta sama penculiknya karena dia bisa merasa kasihan sama si penculiknya. Sampai dia butuh menculik gue supaya dia hidupnya bisa begini-begini, kesian banget ya hidupnya. Begitu juga ada beberapa orang dalam relationship yang toxic terus ngerasa tapi kalau nggak ada gue dia gimana? Nggak apa-apa deh. Stockholm Syndrome in relationship karena berasal dari kota Stockholm dulu di Jerman. Kejadian pertamanya gitu, dan itu ditemukan sama salah satu psikolog gitu. Jadi kalau hubungan sering kali terjadi. Nah kalau ada orang-orang, kamu ketemu teman yang udah sangat-sangat ini hubungannya udah gemes banget, jelek. Ini parah banget, dia disiksa terus, tapi kok dia masih cinta banget sama nih cowok atau sama si cewek ini gitu ya. Kan itu toksik abis. Yang bisa kamu lakukan adalah, ya kamu mau aku bantu apa? Kadang-kadang begini, tapi kan dia kalau nggak ada gue dia bisa apa gitu. Gue hanya mau menyelamatkan dia, gitu ya. Savior syndrome itu merasa, aku mau menjadi penyelamatmu, biarkan aku menyelamatkan dirimu. Nah bagi mereka-mereka yang sudah disiksa tapi merasa kalau nggak ada dia itu si pasangannya ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bertanya, oke deh, lu mau gue bantu apa? Oke, gitu. Itu kan sama karena mereka-mereka yang kayak Stockholm Syndrome in relationship ini sama-sama kayak orang yang kayak burung di dalam sangkar emas, tapi pintu sangkarnya terbuka, cuma dia nggak mau keluar. Oke, iya. You know, itu kan sedih ya, gitu. So, ketika kita punya teman-teman yang kayak gitu, satu, kalau misalnya temennya itu benar-benar lagi shock, ya validasi perasaannya gitu ya. Kedua, tanya gitu, lu mau keluar nggak dari relationship ini gitu ya. Kalau lu mau nanya jujur tentang gue akan kasih tahu. Tapi kalau lu nggak nanya, gue nggak akan mau ngomong. Karena kalau kita ngomong saat dia lagi cinta-cintanya, biasanya dia juga akan malah jadi nggak mau temenan sama kita. Iya. Apa sih namanya psikologis yang nama psikologisnya yang kita bilang apa terus malah dilakukan sebaliknya gitu, berlawanan dari apa yang kita bilang. Itu defense mechanism-nya namanya reaction formation. Reaction? Dia tuh sering loh nelfon gue dan nanya kayak begini. Ingin tahu, cinta banget deh sama dia. Ya gitu kan, kadang orang disugestikannya yang justru sebaliknya gitu, jadi melakukan ini. Namanya reaction formation, itu adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi ada beberapa orang yang kalau misalnya dia lagi cemas gitu ya, misalnya dia naksir banget gitu sama dia, tapi orang kalau naksir kan harusnya kan ya baik-baik, impress you gitu, itu yang sehat ya. Tapi ada orang yang reaction formation gitu yang nggak bisa mengelola emosinya dengan sehat ketika cemas, cinta banget sama dia, tapi justru malah dia ngejambakin rambut kamu, jutek sama kamu, kasar sama kamu, sok-sok cuek gitu. Siapa yang bisa tahu kalau lu masih umur 7 tahun lu begitu sama
temen lo ya nggak apa-apa gitu, tapi lo udah gede terus lo yang enggak lagi, gue biasa aja, gue gak cinta-cinta banget sama lo tuh sebenarnya gak ada apa-apa buat gue, padahal cinta banget gitu. Hello, iya gitu, it's immature, okay, dude. Don't do that.